Kami ingin menyampaikan bahwa sejak kemarin ketika mendengar berita duka yang langsung disampaikan oleh Kardinal Carmelengo yang dijawab oleh Kardinal Farrell dari Vatikan, yang menyampaikan bahwa Bapak Suci telah berpulang kembali ke rumah Bapak pada pukul 7.35 waktu Eropa. Lalu Bapak Uskup menyampaikan dan menyerukan di seluruh gereja di Keuskupan Maumere dan komunitas religius untuk mengadakan misa untuk Bapak Paus yang terhitung mulai tadi pagi. Dalam misa harian itu dimisahkan secara khusus untuk Bapak Paus sampai dengan jadwal pemakaman yang beritanya akan kita dengar langsung dari Vatikan dan kita tunggu. Biasanya itu seturut tradisi ketika Paus meninggal itu 4 sampai dengan 6 hari masa perkabungan. Memang ada berita juga sampai hari ke-9 di hari Selasa baru pemakaman, tapi berita resmi sampai saat ini belum kami terima. Di email keuskupan baru diterima berita kematian dari Bapak Paus yang dikirim langsung dari Vatikan ke email keuskupan. Dan dengan ini kami menyampaikan pula bahwa kepada komunitas religius, gereja-gereja paroki mulai hari ini mendoakan Bapak Paus sampai dengan hari pemakaman. Dan di dalam doa syukur agung itu tidak disebutkan nama Bapak Paus, tapi langsung dalam persatuan dengan uskup kami Monsignor Edwaldus Seduh. Selanjutnya terkait dengan ini, kita masih mendengar informasi dari Vatikan, informasi dari Bapak Uskup kita di Maumere terkait apa yang harus kita lakukan, misa bersama dan sebagainya. Tetapi misa di paroki-paroki sudah dimulai, sudah dilaksanakan. Sejak hari ini sudah berjalan. Bapak Uskup sejak kemarin melalui pesan WA yang saya sendiri sampaikan kepada para imam, para pastor paroki dan pimpinan komunitas religius itu melaksanakan atau merayakan misa mulai hari ini untuk Bapak Paus. Waktu pemakaman yang kita belum terima, tapi mungkin dalam 1-2 jam ini pasti kita akan dapat informasi. Karena bagi kita pagi di sini, tapi kita selisih 6-7 jam dengan di waktu Italia karena mundur ke belakang, mereka masih subuh. Mungkin di pagi hari ini akan disampaikan kepada kita di waktu Italia kapan jadwal pastinya. Untuk sementara di Vatikan itu diambil alih untuk tugas kesehariannya oleh Kardinal Carmelengo tadi sampai dengan pemakaman, dan kemudian setelah pemakaman kurang lebih itu 3 minggu, 2-3 minggu akan diadakan konklav yang waktunya durasi itu untuk pemilihan paus baru, dan sekitar 137 kardinal akan diundang ke Roma yang berusia di bawah 80 tahun untuk mengikuti konklav di Cappella Sistina untuk memilih Bapak Paus yang baru. Jadi kita belum mengucapkan namanya sampai nanti terpilih Bapak Paus yang baru. Kita tuh sungguh terberkati karena Bapak Paus Fransiskus ketika terpilih di tahun 2013, dia langsung masuk ke salah satu pemimpin dunia yang berpengaruh, terbukti di majalah Time. Tapi di akhir dari masa pontifikalnya, dia mengunjungi Indonesia. Ini memang tidak terduga bahwa dia akan mengunjungi Indonesia, tapi dia punya kerinduan untuk mengunjungi kita di Indonesia. Saya 3 tahun di Roma dan saya sendiri pernah bertemu secara langsung, memberikan hadiah lipa perenggi dan topi Manggarai untuk Bapak Paus. Kesan saya secara pribadi, dia orang yang sangat sederhana dan memberi diri total sehabis-habisnya. Sampai kemarin tuh bahkan di hari Minggu dia memberikan berkat terakhir dalam doa Angelus. Untuk saya seorang pemimpin yang total, yang sederhana. Karena apa? Bahkan dalam wasiatnya dia tidak mau pemakamannya itu dibuat semeriah mungkin. Dia maunya sesederhana, bahkan berbeda dengan paus-paus yang lain. Kesederhanaan, dia juga ya spontanitas. Orang Amerika bagian selatan, khususnya orang Argentina, dia sedikit spontanitas, refleks. Kadang di Roma kami biasa kalau dia lewat, dia sampaikan, dia lewat kami panggil Padre Santo, Bapak Suci. Dia balik, dia katakan non sono santo, dan saya bukan orang kudus. Dia sangat sederhana. Untuk saya secara pribadi, Bapak Suci ini menjadi teladan kepemimpinan Kristiani, kepemimpinan Katolik, tapi juga untuk saya sebagai imam, teladan bagi kami untuk menuju ke kesucian.